Jadi karena khawatirnya ini habis hujan di tempat kami biasanya internet. Jadi mengelola desa melihat bumi gitu. Dan seperti biasa sejak tahun lalu ya itu Kompas menggunakan infografis dari tenaga pendamping profesional gitu. Jadi hasil-hasil yang dikumpulkan oleh tenaga pendamping profesional di sini menggunakan FDD gitu. Di samping seperti biasa Kompas juga menyajikan apa yang real terjadi di lapangan gitu. Jadi dilakukan oleh desa-desa di lapangan. Makanya beberapa waktu lalu memang Gus Salim menyampaikan apakah ada antara inovasi-inovasi pendamping itu yang kaitan dengan COVID. Ya. Itu di dalam email inovasi pendamping belum ada. Makanya kami kemudian cek lebih lanjut berbagai inovasi yang disampaikan pendamping dalam daily report pendamping desa dan berbagai klub kemudian WA group tentang termasuk yang disampaikan ke sebuah desa tentang inovasi pendamping gitu. Dan kemudian inovasi-inovasi desa termasuk yang di dalam TV desa beberapa minggu yang lalu tentang kepala desa perempuan yang punya inovasi untuk stunting. Nah, sesuai yang disampaikan Kompas dalam laporan kali ini juga menyampaikan bagaimana pendataan SDG desa. Ya. Jadi dimasukkan ke dalam Kompas sebagai kolom opini untuk menunjukkan apa yang sudah dilakukan di desa ya, dan kemudian apa yang bisa dilakukan berikutnya. Seperti biasa arahannya adalah menuju optimisme di masa depan. Itu harus ditambah dengan kerja di mata ini. Misalnya di sini disebutkan ini Gus Koco di tanggal 30 Juli itu sebetulnya pendataannya mencakup 28 juta keluarga, itu 92% dari keluarga di desa, kemudian 4.600-an RT, ya. Kemudian 42.900 desa, ya. Dan 84 juta warga desa, ini 73% dari warga desa yang ada di Indonesia. Makanya untuk menyelesaikan pendataan SDG desa di bulan Agustus ini. Dan kemudian perlu kami sampaikan nih Gus Koco kerabat desa dan pendamping bahwa kemarin jam 3 sore itu ada listrik padam di desa. Dan kebetulan itu sampai ke data center gitu. Jadi generatornya juga ikut padam sehingga servernya gitu ya. Dan karena server berhenti maka kemudian ketika dinaikkan kembali ke internetnya juga tidak jalan di kementerian kemarin hari Minggu ya, Minggu sore itu. Internet sudah jalan ya, cuman dengan server baru ini ada yang harus langsung datang ke lokasi. Tidak semuanya di remote gitu. Jadi pagi hari ini tim kami datang ke lokasi kemudian segera memperbaiki seluruh server ya. Memperbaiki dan meng-up ya, ke internet gitu. Makanya mohon maaf mungkin 1, 2, 3 jam ke depan untuk proses finishing gitu. Dan kemudian kita menginput kembali termasuk berbagai seluruh aplikasi kecuali yang web ya, yang sudah jalan, seluruh aplikasi segera diperbaiki daily report FDD sehingga bisa jalan di jam-jam 8, 9 selamanya. Gitu Gus Koco kerabat desa. Jadi pagi hari ini ada satu yang positif dan satu yang kebetulan berita negatif, tapi segera kita tanggulangi sebagai salah satu tantangan. Dan mungkin
hal yang penting juga adalah muncul, mungkin karena ada pemberitaan tadi, karena sambil kirim screenshot memberi dari berbagai dinas PMD, dari berbagai dinas di ya. Ada dari Kalimantan, ya dari Jawa tentu saja ada gitu, yang menyampaikan bagaimana untuk ikut akses desa. Seperti biasa kita sampaikan sesuai 21/2020 yang lebih ditegaskan lagi oleh pendamping dari Wonogiri bahwa ini kedaulatan data desa gitu. Makanya sampaikan bahwa Pemda tentu saja bisa memperoleh seluruh rekapnya, tapi data desanya tentu saja ada di desa itu sendiri. Jadi perlu berkoordinasi, ya, mengkoordinir desa, karena yang bisa download, yang memiliki akses untuk data by name by address-nya ada di desa, ya, ada di desa, tetap ada di desa, seperti itu. Ya. Begitu Gus Koco, kerabat desa dan tenaga pendamping profesional. Ya. Ya, Gus Koco. Jadi memang rancangannya kita langsung melihat kepada aplikasi dashboard strip sdgs.kemendesa.go.id, ya. Karena ternyata banyak yang masih salah paham begitu untuk mengisinya, ya. Tapi karena kondisi seperti ini jadi belum memungkinkan ini Gus Koco, kerabat desa, untuk langsung kita melihat ke dalamnya karena kondisi yang tadi kami sampaikan. Tapi satu hal yang pasti yang bisa kami sampaikan, pertama, pendataan SDGs desa itu berlanjut gitu, sampai seluruh desa bisa mendata sendiri gitu. Karena ini adalah kekuatan dari desa, ya, kekuatan desa untuk ke depan itu. Dari pihak kementerian, baik itu Gus Halim, Pak Sekjen, kemudian para dirjen, dalam berbagai rapat koordinasi, ya, dengan berbagai kementerian dan lembaga lain, menunjukkan hasil-hasil dari SDGs desa ini, sehingga beberapa hal akan menggunakan basis data SDGs desa, ya. Gus Halim misalnya dalam bulan Agustus ini karena kondisinya seperti ini, berarti mundur minggu ini, itu seluruh pengolahan yang manual, karena rumus-rumusnya sudah ditetapkan gitu, rumusnya ditetapkan di dalam Excel, dan kemudian itu yang digunakan oleh tim aplikasi untuk mengembangkannya di dalam aplikasi SDGs sehingga desa langsung bisa dapat. Itu seluruh kabupaten, ya, di minggu ini kami sudah selesaikan, kami yang menyelesaikan itu pengolahan dan analisis SDGs desa. Jadi pengolahan dan analisis level kabupaten, kecamatan, dan desa, ya, menggunakan basis manual, karena di saat yang sama tim aplikasi menyusun aplikasinya begitu. Itu langsung akan muncul hasil olahan di level kabupaten sampai level kabupaten. Jadi kabupaten, kecamatan, dan desa. Dan bagaimana dengan desa-desa yang belum selesai sepenuhnya untuk mengupload data, ya. Ya, masih ada kemungkinan berikutnya. Kalau ini kan manual gitu, jadi di sistemnya itu diselesaikan sehingga tetap untuk mengupload data dan kemudian di situ memperoleh hasilnya. Ini pada sisi yang lain, staf kami juga updating untuk SID, ya, sid.kemendesa.go.id, ya. Itu yang memasukkan data-data kalau level desa yang dibutuhkan dari IDM, ya,
yang tidak langsung muncul di SDGs desa, maka langsung diambil dari idm.kemendesa.go.id, langsung masuk ke SID ya. Ada rekomendasi dari IDM juga. Jadi di samping itu tentu saja yang lebih rinci itu menggunakan SDGs desa. Nah, perlu kami sampaikan bahwa yang tadi Gus Koco kemukakan di awal, bahwa SDGs desa itu adalah satu, kalau istilah Gus Menteri, arah baru kebijakan desa. Yang dimaksud arah baru itu karena fokusnya itu jadi sangat luas. Jadi terfokus untuk hal-hal tertentu yang punya korelasi atau hubungan paling banyak, tapi sebetulnya itu mencakup aspek-aspek pembangunan yang sangat luas. Baik itu pembangunan dari sisi kemiskinan, ya kita tahu ada 18 tujuan dari SDGs desa. Itu kami kemukakan kembali bahwa tujuan dan indikator di dalamnya itu adalah ringkasan dari seluruh konferensi tingkat tinggi pembangunan yang diselenggarakan PBB dari tahun 1945 sampai saat itu 2015. Jadi kalau di PBB ada 169 indikator, kemudian di tahun 2020 itu meningkat menjadi 241 indikator, tapi sekitar 40%-nya itu indikator yang tersebar sama di berbagai tujuan. Kalau SDGs desa 222 indikator. Yang ini ada di dalam website sdgsdesa.kemendesa.go.id. Jadi di situ dijelaskan berbagai aspek untuk masing-masing goal. Kemudian Gus Halim menyampaikan indikator-indikator sudah saatnya dituliskan di sana juga, karena saat ini tim untuk olah datanya sudah jalan gitu. Nah, kemudian dari situ yang dilakukan pertama kali ya, jadi di tahun lalu kita mengetahui ide SDGs desa itu sebetulnya sudah mulai muncul di bulan Desember tahun 2019. Pada waktu itu Presiden Joko Widodo menyampaikan supaya dana desa bisa digunakan untuk seluruh warga desa, terutama golongan terbawah. Dan itu adalah perkataan yang serupa dengan SDGs, yaitu no one left behind. Gitu. Nah, kemudian ide itu berlanjut sampai kemudian terkristalisasi ya, di akhir September, yang kemudian oleh Gus Halim diwujudkan dalam buku pertama ya, di bulan Oktober itu. Jadi di bulan Oktober itu adalah kali pertama juga ada implementasi dari SDGs desa. Jadi kalau di Pusdatin ada tim data dan tim teknologi informasi. Tim data itu mulai melakukan ambil data ya. Tentu saja itu secara sampling. Ada 2 desa di Jawa Tengah dan 2 desa di Jawa Timur. Itu yang dilakukan oleh tim data. Yang dilakukan oleh tim teknologi informasi itu membuat 2 aplikasi. Ya. Jadi untuk reserve, yang satu adalah aplikasi Android yang kemudian kita kenal sekarang Android, yang di situ bisa offline dan bisa online. Yang satu lagi itu adalah aplikasi yang sepenuhnya online. Jadi dari Oktober tahun lalu disusun seperti itu, dan kemudian di bulan November akhir, kemudian Desember kita mengetahui aplikasi yang Android itu saat itu ada kesalahan teknis gitu, sehingga di bulan Februari tahun 2021 itu disusun kembali aplikasi Android itu yang kemudian kita kenal sekarang ini. Nah, aplikasi itu kemudian dari kritik
tenaga pendamping profesional, ada juga dari Sekdes ya, sebagai ketua Pokja yang mengirim WA. Nah, berbagai kritik dan saran itu digunakan untuk memperbaiki aplikasi Android. Sampai kemudian kita tahu di Sarapan SDGs Desa itu ada tenaga pendamping profesional dari Klaten yang menyampaikan beberapa data ya, yang di situ ada kemungkinan ada data double yang kemudian diuji menggunakan Excel. Nah, oleh sebab itu di bulan Juni ya, itu kemudian database itu dibersihkan. Bagaimana kondisinya saat ini? Tim yang database memang ada banyak subtim di Pusdatin itu karena mengerjakan spesifik masing-masing. Tim yang database itu cleaning data. Pada saat ini kondisinya untuk yang cleaning secara sistem sudah dilakukan. Kemudian tim menyisir data-data yang masih belum beres dengan algoritma sistem itu. Seperti itu. Kondisinya untuk yang data yang sudah masuk. Jadi dari sana kami bisa yakinkan bahwa data berbasis Excel yang selama ini sudah dibagikan, yang kemudian menurut tenaga pendamping profesional masih ada data yang terlewat ya, kata desa juga demikian. Kemudian kami cek di database benar, jadi yang diambil oleh tim yang bagian mengirimkan data Excel itu posisinya tidak sama ya. Posisinya harusnya di 20 Juni. Ini yang disampaikan sebelum tanggal 20 Juni. Karena itu diulang kembali ya, sejak hari Jumat kemarin supaya semuanya basisnya kalau yang data yang di Android itu yang 20 Juni. Nah, data itu yang sudah bersih itu kemudian digabung dengan data yang dashboard SDGs. Kita ketahui dashboard SDGs itu basisnya adalah internet. Jadi ini cikal bakalnya sudah sejak Oktober tahun lalu. Ada yang aplikasi basis offline bisa, ada aplikasi yang sepenuhnya online. Jadi yang dashboard SDGs desa itu aplikasi yang sepenuhnya online. Kita sama-sama mengetahui resiko masing-masing. Aplikasi Android yang bisa offline itu sama seperti yang sekarang itu ya, tapi kemudian di dalam Android kita ketahui waktu itu dari desa di Jawa Timur menyampaikan harus segera masuk karena setelah itu akan sulit lagi gitu. Ternyata benar demikian karena memang ada perbaikan inkremental sehari-hari gitu yang kemudian menjadi sulit masuk malah jadinya gitu. Dan itu di samping itu kenapa sulit karena memang mencek seluruh data menggunakan Android yang kemudian link ke dalam web ya, itu butuh waktu. Ternyata butuh waktu gitu. Kalau apakah hal yang sama terjadi di dashboard SDGs desa? Sebetulnya polanya sama. Jadi dashboard SDGs desa itu memastikan beberapa kekurangan yang disampaikan oleh tenaga pendamping dan kemudian dari Kades dan Sekdes. Di situ tidak ada data yang double gitu ya. Jadi menghilangkan data double. Sebetulnya di Android sudah dilakukan di bulan Maret sampai bulan April awal gitu, tapi saat itu kemudian menghasilkan kelambatan untuk input data. Kalau langsung web memang tidak lebih lambat, jadi bisa lebih cepat langsung menggunakan web itu. Dengan beberapa hal yang ternyata juga muncul belakangan, yaitu ada staf kami, tim kami yang menggunakan basis data BPS, ya, BPS karena selama ini itu yang dikenal oleh staf baru kami itu ya. Kemudian padahal kita selalu menggunakan basis data atau basis data lokasi dari Kementerian Dalam Negeri. Apa perbedaannya? Ada perbedaan kode ya.
dan perbedaan jumlah desa, serta perbedaan untuk kode yang sama dengan nama desa yang berbeda. Jadi, dan itu sudah terjadi sebetulnya sejak tahun 1995, makanya menggunakan kode itu harus satu gitu. Dan itu muncullah kemudian memang ada masalah tidak bisa semua user lama masuk ke user baru. Saat ini posisi user baru itu di dashboard ya, dashboard SDGs itu 350 ribuan. Nah, kenapa dashboard SDGs berbasis internet ini diluncurkan ya? Karena dari berbagai WA yang masuk, yang mengirim foto-foto mengenai kuesioner sudah selesai gitu, tapi kemudian masuknya menjadi sulit, makanya ini dikeluarkan. Semula memang dikeluarkan keduanya, jadi supaya yang basis kuesioner menggunakan ini dan basis Android menggunakan Android yang ada gitu. Kemudian tim database mengatakan perlu diberhentikan dulu untuk cleaning data, maka itu yang dilakukan. Dan memang konsekuensinya ternyata ada desa yang tetap menggunakan Android. Kemarin ada WA ya dari Sumatera Utara yang menyampaikan bahwa dana desa tidak memungkinkan untuk kuesioner manual gitu. Jadi sepenuhnya Android. Dan memang itu tujuan awal sebetulnya. Kenapa tidak ada anggaran kuesioner supaya menghemat lebih dari 250 miliar kalau seluruh Indonesia. Dan kami sudah cek ya di dalam pembaruan data mengenai penyaluran dana desa ya, yang sempat menjadi salah paham kemarin ya minggu lalu, kenapa data penyaluran tahap 1 dan tahap 2 kok bisa turun gitu. Karena memang sekarang cara untuk menghitung penyaluran dana desa adalah total tahap 1, tahap 2, tahap 3 plus untuk COVID plus untuk BLT dana desa. Dan dari situ setelah dianalisis memang desa relatif ya. Dan tahap 2 juga ada yang seperti itu untuk melakukan pendataan berbasis manual. Jadi informasi awal yang mengatakan bahwa desa siap dengan kuesioner manual tinggal memasukkan, ternyata tidak sepenuhnya demikian ya. Makanya kemudian kami sampaikan kepada tim kami yang mengurus database supaya segera menyelesaikan dan kemudian membuka kembali aplikasi Android itu. Ada 2 alternatif yang saat ini dilakukan. Yang pertama, seluruh database-nya itu sudah ditempatkan di tempat lain, semuanya aman. Jadi seperti biasa semuanya disimpan di server di Kementerian Desa, dan itu setelah itu kemudian supaya yang di aplikasi Android itu kosong dari data sehingga tim database tetap bisa menyelesaikan, kemudian yang menggunakan Android tetap bisa mengupload ya. Jadi itu strategi pertama. Strategi kedua itu yang sudah terselenggara saat ini, yaitu tim cleaning database langsung melakukan cleaning di dalam database tersebut, yang itu kemudian oleh desa yang kebetulan sudah ada data di Android-nya itu, kemudian kok lama nggak selesai gitu. Dan memang kami akui ada 2 bulan yang terlewat itu, 2 bulan yang terlewat. Seperti mohon maaf itu, yaitu soal leadership itu, kepemimpinan. Jadi terlewat karena pas kena COVID dan kemudian pada saat yang bersamaan dulu ada satu kegiatan
di Jogja, lebih dari 20 ya. Lebih dari 20 anggota kami, staf kami yang sedang kena COVID. Ya. Jadi itu yang kemudian memang juga membuat tidak efektif ya, dan kemudian tidak bisa masuk leluasa di kantor gitu untuk saling berdiskusi. Biasanya kami berdiskusi bersama-sama begitu, ada masalah dimunculkan dan kemudian solusinya harus selesai pada hari itu juga, 3 hari atau seminggu. Dan ini sudah kembali lagi vitalitas dari tim kami, makanya kami sampaikan kita semangat lagi ini di bulan Agustus ini. Tim database harus jalan dengan 2 strategi itu. Pagi ini dadakan memang harus ke kantor ini dan kemudian harus menyelesaikan hal itu. Kemudian yang bagian tim data ya, itu yang bagian mengolahkan data manual per kabupaten di seluruh Indonesia yang sudah hampir selesai. Kalau kami cek sampai tadi malam itu Papua Barat, Maluku Utara dan NTT ya. Kemudian sudah selesai juga yang bagian Pasaman, karena waktu itu Gus Halim sempat mau ke Pasaman sebelum muncul varian Delta ini. Tapi dengan kondisi ini maka harus disusun ulang karena waktu itu belum sampai ke tanggal terakhir waktu analisis yang Pasaman dan Mesuji waktu itu. Untuk Wonogiri dan kemudian Rembang yang rencana beliau juga ke sana itu juga sudah hampir selesai ya waktu itu, karena dadakan besok ke sana gitu, sudah diolah tapi belum sepenuhnya selesai, sekarang sudah hampir selesai. Jadi 434 kabupaten ya, kecuali yang sangat sedikit penginputannya itu kami harus sampaikan ke seluruh desanya ya. Bisa melalui TAPM kabupaten, melalui PD-nya untuk sekecamatan, dan juga tentu saja melalui PLD untuk seluruh desa. Jadi tim data melakukan hari ini ya, melakukan analisis. Ada analisis yang dibutuhkan oleh pemerintah secara keseluruhan, yaitu tentang data kemiskinan kronis ya. Kemiskinan kronis itu keluarga miskin yang indikasi dari rumah, pakaian, penghasilan itu paling rendah ya. Dan paling rendahnya itu sekitar 80% dari kondisi desanya gitu. Dan kemudian itu yang akan menjadikan pokok pendampingan di bulan Agustus September ini. Jadi memastikan terutama RKP DES itu berbasis data kemiskinan kronis SDGs desa tersebut gitu. Makanya nanti tenaga pendamping profesional harus segera mendampingi dengan khusus untuk ini. Kemudian juga tentu saja desa, pemerintah desa mencek RKP DES-nya supaya sesuai dengan terutama yang SDGs desa nomor 1 ini, yang kemiskinan kronis. Jadi kita yakin sebetulnya berbasis itu tidak sampai 2030, mungkin separohnya itu sudah bisa selesai untuk yang kemiskinan kronis. Tinggal kemudian kemiskinan berikutnya yang 20% di atas. Itu kondisi yang untuk tim datanya ya. Untuk tim berita acara ya, berita acara desa ya, yang sudah melakukan musdesus atau berupa berita acara saja, musyawarah desa berita acara, itu tetap bisa juga mengirim ke SDGs desa @kemendesa.go.id. Jadi email ini tetap digunakan. Bisa juga seperti biasa ada yang langsung kirim WA ke Sapa Desa 1, Sapa Desa 2 dan 081288060075. Ini tim dari ada tim data, ada subnya itu adalah yang bagian mencek dan kemudian mengumpulkan, kemudian membuat tabel
dari seluruh berita acara itu. Apa gunanya berita acara? Ya, itu untuk memastikan sertifikat utama dan madya. Madyanya dulu rencananya sampai Juni, ya, diundurkan oleh beliau sampai Juli, dan sekarang tentu saja akan mundur sampai Agustus itu karena kesalahan ada pada tim kami gitu. Jadi itu tetap muncul, dan kemudian di dalamnya ada alamat-alamat desa yang sudah melakukan berita acara yang sudah ditanyakan oleh Gus Halim minggu lalu, ya, kapan itu selesai dikirim sertifikatnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan di WA tentang sertifikat kepada desa, ya, itu dipastikan dipercepat gitu. Ini kegiatan lintas eselon 1, ya. Jadi eselon 1 yang bagian untuk untuk mencetak, ya, dan kemudian mengirim sertifikat desa untuk SDGs desa itu, yang bagian itu. Kemudian bagian dari tim data di kami itu adalah kepada siapa seluruh sertifikat itu dikirimkan, berikut nama-namanya. Jadi itu tim untuk berita acara. Kemudian ada tim lain, ya, yang isinya adalah menginput data. Jadi menginput user. Ini kerjanya memang mencek email, ya, email pusdatin@kemendesa.go.id, ya. Jadi desa yang mengirim usulan user ke sana, ya, kemudian akan dibuka oleh tim yang bagian input user. Atau ada juga yang mengirim user itu melalui berbagai WA, ya. Jadi ada di WA Sapa Desa 1, Sapa Desa 2, tim Sapa Desa lain yang 35 orang itu. Kemudian ada juga yang mengirim ke 0812 188 06075. Itu di tim untuk pengisian user itu melakukan hal itu. Jadi mohon maaf memang ada kelambatan kemarin di kami, tapi itu kemudian dipercepat sejak paling tidak 2 minggu terakhir ini, ya. Jadi tim untuk input user ini menginputkan seluruhnya, ya, untuk masuk ke dalamnya. Dan bersamaan dengan itu, ini penting disampaikan ini bahwa sesuai dengan usulan, ya, yang sempat masuk dari WA tenaga pendamping profesional maupun dari desa, itu disebutkan supaya bisa ganti password, ya, begitu masuk, karena NIK itu bisa diketahui, ya, paling tidak oleh perangkat desa sendiri. Gitu. Makanya di dalam dashboard SDGs, ya, dashboard strip SDGs @kemendesa dashboard strip SDGs.kemendesa.go.id itu begitu bisa masuk, yang diminta kepada pendata atau enumerator itu adalah ganti password. Jadi mengirim user ada template-nya, ya. Dulu sempat dikirim ke Daily Report. Ini mohon maaf ada masalah kelistrikan kemarin juga tidak bisa disampaikan ke Daily Report karena ikut down juga Daily Report-nya. Sepertinya masalahnya seperti itu. Nah, kode wilayah dari Kementerian Dalam Negeri juga sudah sempat disampaikan di Daily Report. Tentu saja catatan untuk mengirim ulang seluruhnya itu. Kemudian dari situ kemudian dimasukkan sebetulnya admin kecamatan, yaitu PLB dan PD, serta admin kabupaten, yaitu tenaga ahli pemberdayaan masyarakat TAPM kabupaten, itu bisa memasukkan, ya, user itu sendiri, ya. Bisa memasukkan user itu sendiri. Dan di dalam dashboard SDGs itu ditambahkan bagian bahwa
akan ditunjukkan kalau tidak bisa masuk karena ada berbagai kesalahan. Misalnya kesalahan yang utama adalah soal NIK ya. Jadi NIK kurang dari 16 digit atau namanya salah atau keliru antara NIK dengan nomor HP begitu, itu sudah ditanggulangi, jadi tidak bisa lagi kalau tidak seperti NIK dan 16 digit. Kemarin ada pertanyaan yang menarik, bagaimana kalau NIK lama yang tidak sampai 16 digit. Kami sudah tanyakan ke tim teknis ya. Jadi salah satu penyelesaiannya seperti ini. Misalnya NIK-nya hanya 14 digit, maka yang 2 digit pertama itu dituliskan 00. Jadi 2 digit pertama dituliskan 00. Kalau NIK-nya 14 digit ya. Kalau NIK-nya 12 digit, berarti di depannya ada tulisan 0 sampai 4 kali. Dengan demikian jumlah digitnya mencapai 16. Kenapa jumlah digit 16 ini penting? Karena sudah kita sama-sama ketahui, salah satu cara untuk menggabungkan berbagai tabel ya, di dalam SDG desa itu, di dalam pendataan SDG desa itu, kalau levelnya itu warga ya, dan keluarga, maka yang bisa kita gabungkan antar tabel itu adalah basis dari NIK ya. Jadi kalau individu itu untuk menggabungkan misalnya antara tabel dari individu untuk kesehatan ya. Yang menarik dari kesehatan individu kan apa yang dirasakan sakit setahun terakhir dari individu ya. Kemudian apakah dia berobat ke tempat lain juga dari individu ya. Nah itu basisnya ketika dikaitkan dengan tabel yang lain, misalnya tabel individu, lokasi individu yang pertama, yang di situ ada keterangan apakah umurnya berapa, laki-laki atau perempuan, menikah atau tidak menikah, itu basis menggabungkan tabel itu adalah NIK. Ya, basis menggabungkan tabel adalah NIK. Makanya NIK menjadi penting. Yang tidak punya NIK sudah benar ya, dituliskan, ada yang menuliskan 6 semua selama 6 sampai 16 digit, ada yang menuliskan 1 sampai 16 digit. Intinya orang yang sama dengan NIK yang sama akan tergabung pada lokasi yang sama ya, pada desa yang sama. Lokasi itu adalah pada kode desa yang sama. Jadi cara penghitungannya begitu. Termasuk soal kemiskinan ini misalnya. Ada 2 kemiskinan yang akan ditampilkan dari SDG desa, karena BPS menggunakan basis garis kemiskinan ya. Dan SDG desa di level individu bisa menyusun garis kemiskinan dan orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Artinya orang miskin adalah orang yang di bawah garis kemiskinan. Itu akan menggunakan basis data individu, terutama penghasilan dan pekerjaan. Kemudian keluarga miskin yang digunakan seperti di DTKS, di BKKBN untuk keluarga prasejahtera, itu basisnya adalah keluarga ya. Jadi karena itu kemudian akan menggunakan data SDG desa keluarga. Di situ yang digunakan adalah yang bagian tabel lokasi keluarga. Dan kemudian ciri-cirinya apa? Misalnya ciri-ciri dari keluarga miskin ini yang diinginkan oleh pemerintah supaya bisa lebih memudahkan ketika mencek lapangan itu. Maka tentu saja tabel tentang keluarga tadi yang di situ ada kondisi rumah dan sebagainya itu akan dikaitkan dengan tabel lainnya seperti bagaimana sekolahnya ya, bagaimana kesehatannya, bagaimana kesehariannya, apakah ikut serta gotong royong. Selama ini ada 2 jenis pendapat. Orang miskin itu pendapatnya satu, karena dia sibuk bekerja, maka dia tidak ikut kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Yang kedua, orang miskin itu justru sulit bekerja sehingga dia kegiatan kemasyarakatnya lebih banyak. Nah nanti SDG desa akan membuktikan hal itu.
admin desa bisa langsung melihat enumerator atau pendata A itu sudah mengupload berapa. Ya, jadi kebutuhan dari admin desa ini enumerator sudah mengupload berapa, kemudian kami harus membayar berapa, itu sedia di dalam dashboard SDGs, dashboard strip SDGs .kemendesa.go.id. Di situ ada produktivitas dari masing-masing enumerator, ya, masing-masing pendata. Dan di situ dengan itu maka kemudian admin desa bisa lebih mudah melakukan pembayaran seperti itu. Jadi seperti itu. Dan kemudian apa yang harus dilakukan setelah selesai, yang tadi kami sampaikan bahwa tim dari data ya akan memberikan hasilnya kepada desa ya. Pasti minggu ini sudah ada desa-desa yang mendapatkan hasilnya tadi, misalnya yang dari timur tadi ya. Kemudian yang dari barat ya, dari Sumatera, Jawa ke Kalimantan sampai Sulawesi juga akan mendapatkan di minggu ini, sudah mulai akan ada yang mendapatkan gitu. Sehingga total akan selesai, karena perintah dari Bapak Presiden itu untuk hal itu harus selesai minggu ini, Jawa dan Timur begitu. Kemudian yang lainnya berarti harus selesai di minggu depan gitu. Itu yang perkembangan sampai hari ini. Dan pertama sekali lagi kami sampaikan, memang tidak akan selesai ini sampai seluruh desa ya, sampai seluruh desa menyelesaikan pendataan. Jadi nanti Gus Halim akan menyampaikan para pendamping supaya ikut mendorong bersama-sama ya kepada desa yang saat ini belum bisa melakukan pendataan. Itu sebabnya apa? Jadi supaya bisa selesai. Mengapa ada tambahan kebijakan seperti itu? Karena dari yang disampaikan Gus Halim dan para pejabat di Kementerian Desa di dalam rakor-rakor itu yang menunjukkan bahwa posisi saat ini data mikro ya, yang terkumpul paling lengkap adalah SDGs desa, posisi di awal Agustus ini ya. Makanya dilakukan ya. Kalau ada pihak lain yang sedang melakukan pelatihan dan kemudian akan melakukan pendataan, dan itu akan makin sulit dengan kondisi varian Delta ini ya, maka ya memang masuk akal bahwa kita akan mulai dari hasil data SDGs desa. Baru kalau kemudian ada kekurangan-kekurangan di dalamnya ya, yang istilah Gus Halim sebagai konsolidasi data ya, itu akan dilakukan antar pihak, yaitu desa dengan Pemdanya, desa dengan kementerian-kementerian yang lain seperti itu. Yang oleh Gus Halim disebut akan digunakan dengan dua cara. Kalau memang data SDGs desa salah, ya desa akan segera memperbaiki. Tapi kalau di SDGs desa yang datanya memang benar, maka pihak lain yang akan menyesuaikan. Apa kelebihan dari data SDGs desa daripada data yang lain? Ini adalah salah satu jenis data yang terkumpul bukan karena proyek, ya, bukan karena kebutuhan tertentu. Ini murni sebetulnya karena desa yakin akan bisa menggunakan. Ya. Desa yakin bisa menggunakan. Kita bandingkan dengan beberapa lain, terkumpul memang ada kebutuhan untuk penyusunan dana desa. Yang terkumpul karena penyusunan karena akan ada satu program atau kegiatan pemerintah tertentu. Ya. Nah, di dalam data SDGs desa itu praktis tidak ada kebutuhan itu. Jadi kalau desa menjalankan pendataan itu memang semata-mata kita yakin dalam beberapa minggu ke depan desa berdaulat atas datanya, dan itu sudah terwujud.
dan itu akan terwujud dalam beberapa minggu ke depan. Nah itu, jadi itu ya, data SDG desa itu lebih valid gitu, karena memang tidak ada kepentingan desa di dalamnya. Jadi yang menarik dari pelajaran SDG desa dari bulan sampai hari ini itu antara lain adalah pendekatan participatory sensus ya, itu sudah kita ketahui punya kelebihan validitas ya. Dan validitas artinya kesahihan, artinya data itu real ada di lapangan gitu. Dan kemudian bagaimana dengan objektivitasnya, karena sudut pandang yang berlawanan itu menganggap bahwa kalau partisipatoris itu subjektif, tidak objektif. Sementara untuk objektif yang mendata harus pihak luar gitu. Tapi dalam kasus SDG desa itu kemudian kita pelajari ternyata objektif juga, dan itu alasannya adalah alasan karena tidak ada kepentingan dana, program, kegiatan dalam pendataan. Jadi pendataan yang murni memang karena kedaulatan desa seperti itu. Dan kami pastikan bahwa karena ini Gus Menteri pernah menyampaikan dalam salah satu dialog bersama kami bahwa kalau dicek di dalamnya itu juga tidak ada kepentingan komersial untuk data itu. Jadi data SDG desa itu praktis memang data untuk kesejahteraan warga itu. Isi di dalamnya untuk kesejahteraan warga. Beda misalnya data dari marketplace atau data yang pembeli gitu, itu punya nilai karena berarti ini orang mau beli gitu. Tapi SDG desa tidak demikian ya. Jadi isi datanya itu adalah data untuk kesejahteraan warga ya, seperti itu. Jadi itu akan kembali kepada warga melalui berbagai kebijakan dari pusat, daerah, dan desa. Kiranya begitu Gus Koco, kerabat desa dan tenaga pendamping profesional. Ini mohon maaf karena kondisinya sehingga bahan yang kami sampaikan yang rencananya online kemudian tertunda, tapi kami pastikan akan menyampaikan baik melalui TV desa, melalui daily report ya, maupun kepada pendamping dan desa yang mengirim WA kepada Sapa Desa maupun 0812 188 06075. Kiranya begitu Gus Koco, kerabat desa yang terhormat, kerabat desa sekalian.